Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatia Marjani dengan nomor urut 08 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya baca mengenai penyakit jantung koroner. Adapun judul jurnal yang telah saya baca yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit jantung koroner dengan penulis yaitu Husnul Khatimah dan Isnaini pada tahun terbit yaitu 2021, volume 4 nomor 3 dengan nama jurnal yaitu Jurnal Keperawatan. Pertama-tama, hal yang melatar belakangi jurnal ini yaitu di Indonesia penyakit jantung koroner itu merupakan pembunuh nomor satu, di mana jumlah kejadiannya itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Meski menjadi pembunuh utama, tetapi sedikit sekali orang yang tahu mengenai penyakit jantung koroner ini, terutama tentang faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner ini. Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan, tetapi belum berhasil dengan baik karena belum diketahui secara pasti faktor risiko yang sebenarnya. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan gaya hidup dengan kejadian penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Nah, jurnal ini tuh lebih memfokuskan pada bagaimana gaya hidup seseorang tersebut sehingga dapat diketahui faktor yang dapat mempengaruhi penyakit jantung koroner. Metode penelitiannya yaitu metode yang digunakan yaitu cross-sectional, di mana cross-sectional itu merupakan jenis penelitian observasional yang menganalisis data variabelnya itu dikumpulkan pada satu titik di waktu tertentu. Di mana tahun dilakukan penelitian ini yaitu pada bulan April tahun 2017, sampelnya itu 30 pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Nah, pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik purposive sampling, di mana sampelnya itu secara acak. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada karakteristik kebiasaan merokok, terdapat dua kategori, yaitu tidak ada keluhan dan ada keluhan. Jadi di sini terdapat 3 orang, dia tidak merokok dan tidak mengalami keluhan mengenai PJK ini. Nah, terdapat 27 orang yang kebiasaannya itu merokok dan mereka mengalami keluhan mengenai penyakit jantung koroner ini. Nah, peneliti ini menyadari bahwa merokok ini sudah menjadi kewajaran bagi sebagian orang. Padahal merokok itu mempunyai banyak efek negatif, salah satunya itu penyakit jantung. Hal ini dari data ini digunakan analisis chi-square dan didapatkan hasil yaitu dengan p-value-nya itu 0,000, di mana lebih kecil daripada 0,05, yang berarti dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan kejadian jantung koroner. Selanjutnya yaitu pada karakteristik kebiasaan meminum alkohol. Nah, terdapat 3 orang yang dalam kategori peminum alkohol dalam kadar yang sedang, yaitu dia tidak mengalami keluhan mengenai PJK ini. Selanjutnya itu terdapat 27 orang di mana mengalami keluhan PJK, di antaranya itu terdapat 12 orang peminum alkohol dalam kategori sedang, dia mengalami keluhan PJK ini. Dan terdapat 11 orang yang peminum alkohol berat, dia mengalami keluhan mengenai penyakit jantung koroner ini, dan terdapat 4 orang yang tidak meminum alkohol, tetapi dia mengalami keluhan mengenai penyakit jantung koroner ini. Nah, dari data ini dianalisis dan didapatkan hasil bahwa p-value-nya itu 0,189. Hal ini yang berarti dia lebih besar daripada 0,05. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan meminum alkohol dengan penyakit jantung koroner. Nah, peneliti ini menyadari bahwa mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak itu menyebabkan kerusakan secara perlahan seperti sesak nafas dan gangguan jantung. Alkohol ini dapat ditinggal, namun karena alkohol ini bersifat ketergantungan, jadi kalau sudah dalam taraf yang berat, itu bisa beresiko terkena penyakit jantung koroner.
Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu Potter dan Perry pada tahun 2015. Mereka mengatakan bahwa minum-minuman alkohol ini sebenarnya dapat ditinggalkan karena berdampak negatif dan sulit ditanggulangi. Nah, alkohol ini juga bersifat ketergantungan, dan jika sudah dalam kadar yang sangat berat, maka mereka itu juga beresiko terkena penyakit jantung koroner. Selanjutnya yaitu dalam karakteristik aktivitas fisik. Nah, di sini terdapat dua kategori, tidak ada keluhan dan ada keluhan. Dalam hal ini terdapat 3 orang, di antaranya yaitu 2 orang ini dia aktivitas fisiknya itu 3 kali dalam seminggu. 2 orang ini tidak mengalami keluhan mengenai PJK ini, dan 1 orang dia aktivitas fisiknya itu di bawah 3 kali dalam seminggu dan tidak mengalami keluhan mengenai PJK. Selanjutnya itu terdapat 27 orang yang mengalami keluhan penyakit jantung koroner. Di antaranya itu terdapat 1 orang yang aktivitas fisiknya itu 3 kali dalam seminggu. Dia mengalami keluhan penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada 13 orang yang aktivitas fisiknya itu di bawah dari 3 kali dalam seminggu, dan mereka mengalami keluhan mengenai PJK ini. Dan terdapat juga 13 orang yang tidak beraktivitas fisik dan mengalami keluhan mengenai PJK ini. Dari data ini didapatkan hasil, yaitu p-value-nya itu 0,002, yang berarti lebih kecil daripada 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik ini berhubungan dengan penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Nah, peneliti menyadari bahwa orang yang jarang melakukan aktivitas itu akan membuat lemak dalam tubuhnya itu menumpuk, yang akan menyebabkan aterosklerosis. Nah, jika seseorang aktivitas fisiknya dalam kategori sering, maka mereka tidak berisiko terkena PJK karena peredaran darahnya itu akan lancar ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu dalam kategori kebiasaan mengkonsumsi makanan. Dalam hal ini, pada kategori ini terdapat 3 orang yang tidak mengalami keluhan PJK, yaitu diantaranya ada 1 orang yang tidak pernah mengkonsumsi makanan seperti junk food. Nah, dia tidak mengalami keluhan PJK ini. Selanjutnya yaitu terdapat 2 orang yang kadang-kadang mengkonsumsi makanan seperti junk food itu mereka tidak mengalami keluhan PJK. Selanjutnya itu terdapat 27 orang dalam kategori ada keluhan penyakit jantung koroner. Di antaranya yaitu 27 orang ini kadang-kadang mengkonsumsi makanan seperti junk food itu mengalami keluhan penyakit jantung koroner. Nah, hal ini didapatkan hasil yaitu p-value-nya itu 0,002, yang berarti dia lebih kecil daripada 0,05, yang berarti dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan makan banyak dalam hal kategori junk food ini dengan kejadian jantung koroner. Nah, peneliti ini menyadari bahwa orang yang kebiasaan makan setiap hari akan menyebabkan peningkatan kadar kolesterol, di mana hal ini mempunyai korelasi dengan kejadian penyakit jantung koroner. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara gaya hidup, aktivitas fisik, dan kebiasaan makan dengan penyakit jantung koroner. Baik, itulah dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.